Asal usul peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeda pendapat dari kalangan ulama. Ulama yang pertama mengatakan asal usul Maulid ini diadakan asal muasalnya adalah dari kalangan Syiah, yaitu seorang Al-Mu'izz, ya seorang khalifah Fatimiyah pada tahun 601 Hijriah. Sementara dari kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama kali digerak oleh Samsud Daulah dari Nidhamil di Irak. Al-Mu'izz membangun kota Qaira. Gubernurnya bernama Zawhr As-Saqli yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Mu'izz Al-Khairli Diniyah. Dan sebagian ulama aswaja mengatakan bahwasanya Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah, yaitu perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tetapi dibenarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya memuji atau mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah takririyah, karena tidak pernah dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kalau ada segolongan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak senang dipuji oleh para sahabat dan bahkan Nabi kemudian melarang pujian tersebut, itu adalah perkataan yang keliru. Contohnya para hadirin, ada salah satu sahabat yang memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bernama Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma, yang mana diceritakan dalam bait nadham yang sangat panjang. Di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ka'ab memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab mengatakan, engkau adalah orang yang hebat dan engkau adalah orang yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendengar pujian dari Ka'ab ini, Rasulullah enggak marah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan Ka'ab tersebut. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah selimut yang dia pakai. Selimutnya bergaris-garis. Selimut garis itu dalam bahasa Arabnya adalah burda. Nah, sementara sebagian ulama pun mengatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperingatinya menurut catatan Ahmad Zawri dalam sejarah Maulid Nabi pada tahun 2015 menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak tahun kedua Hijriah. Catatan tersebut merujuk pada Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafa'ul Wafabi Akbar Dalil Mustafa. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa seorang bernama Khayzuran yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa Al-Hadi dan Al-Rasid, beliau datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk mengadakan perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, dan memerintahkan penduduk mengadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Kemudian Khayzuran juga menyambangi kota-kota Mekah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk kota Mekah. Lalu Mekah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dikitakan di suatu tempat di Madinah, di masjid, bahwasanya Khayzuran memerintahkan kepada penduduk kota Mekah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka. Lalu Khayzuran merupakan adalah sosok berpengaruh selama masa pemerintahan 3 khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Mansur Al-Abbas suaminya. Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Al-Arashad, yaitu putranya. Karena pengaruh besarnya tersebut, Khayzuran mampu menggerakkan masyarakat Muslim Arab ketika itu. Jadi hal ini dilakukan agar teladan ajaran dan kepemimpinan mulia Nabi Muhammad SAW bila terus menginspirasi warga Arab.
dan umat Islam pada umumnya. Maka pada masa dinasti Abbasiyah, pembaharuan pemikiran memang banyak yang terjadi di semua sektor kehidupan. Dari perkembangan ilmu-ilmu umum, arsitektur hingga situs-situs sejarah, Khayzuran merupakan salah satu sosok yang mempunyai perhatian besar terhadap baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan situs-situs sejarah peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk memperkerasai penghormatan terhadap kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hukum Maulid itu sendiri? Sebagian saudara-saudara kita ada yang membid'ahkan, menyesatkan, mengharamkan. Lalu ulama Aswajah mengatakan dari sejarah yang baru saja saya sampaikan, bahwasanya perayaan Maulid itu adalah hukumnya boleh dan tidak termasuk bid'ah dolalah atau mengada-ada dari sesuatu yang buruk, tetapi bid'ah hasanah, yaitu sesuatu yang baik. Karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan tersebut. Bahkan jika diteliti kita bersama, sesungguhnya terdapat dalil-dalil yang memperbolehkan itu sangat banyak. Hadirin sahabat Dumai di mana saja berada, bahwasanya ada bid'ah hasanah, bid'ah yang sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, namun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan bid'ah dolalah adalah perbuatan baru dalam agama yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Kebolehan memperingati Maulid ini, hadirin, bahwasanya ulama kita memiliki argumentasi syar'i yang kuat. Seperti Rasulullah SAW merayakan kelahiran dan penerimaan wahyunya dengan cara beliau berpuasa setiap hari di mana dia dilahirkan, yaitu setiap hari Senin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa untuk mensyukuri kelahirannya dari awal penerimaan wahyu tersebut. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana mengenai puasa kamu di hari Senin?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Pada hari itu di mana aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadamu." Dalam hadis riwayat Muslim. Dan kita juga dianjurkan untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat dan karunia Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita sekalian, termasuk kelahirannya yang membawa rahmat kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus 58. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin jamaah sahabat Dumai di mana saja berada, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dalam ayat ini, menyambut rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia dengan lahirnya, datanya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa setiap hari Senin di mana Abu Lahab diringankan siksanya di neraka dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hal ini dikarenakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Lalu Abu Lahab sangat gembira menyambut kelahiran Rasulullah, sampai-sampai dia merasa perlu untuk dibebaskan, dimerdekakan budaknya yang bernama Suhaibah al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab saja yang non-muslim, di Al-Quran jelas mencelaknya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraan dengan menyambut kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita yang beragama Islam, yang gembira dengan menyambut kelahiran Nabi SAW, lalu kita memperingati dengan
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga realita di dunia Islam dapat menjadi pertimbangan untuk jawaban kepada mereka yang melarang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fenomena tradisi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya dirayakan di Indonesia saja, tapi merata di hampir semua belahan dunia Islam. Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal usul kegiatan ini, tetapi mereka yang sedikit mengerti hukum agama berargumentasi bahwa perkara ini tidak termasuk bid'ah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah atau ritual peribadatan dalam syariat. Buktinya, bentuk ini bagaimana isi acaranya itu bervariasi tanpa ada aturan-aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan semangat dan gairah-gairah umat Islam. Mereka yang melarang peringatan Nabi Muhammad SAW itu Maulid sulit membedakan antara ibadah dengan syar'i atau syariat Nabi atau syariat Islam atau syiar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi syiar adalah sesuatu yang ijtihad, kreasi umat Islam dan situasional serta hukumnya mudah. Perlu sekali kita pahami, sesuatu yang mubah itu tidak semuanya dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Suyuti mengatakan dalam menanggapi hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kitabnya yang bernama Al-Hawi lil Al-Fatawa juz 1 halaman 222, beliau mengatakan dengan jelas, kata Imam As-Suyuti, bahwasanya asal perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu manusia berkumpul membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahirannya sampai perjalanan sebuah kehidupan. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati secara bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang ia lakukan, tidak lebih, kata Imam As-Suyuti. Semua itu tergolong bid'ah, namun bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Orang yang melakukannya diberikan pahala karena mengagungkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan sukacitanya dan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pendapat Ibnu Hazar Al-Hatami mengatakan bahwasanya bid'ah yang baik itu sunnah dilakukan. Begitu juga memperingati hari Maulid Nabi. Pendapat Abu Samah guru Imam Nawawi, termasuk hal yang baru baik dilakukan pada zaman ini adalah apa yang dilakukan tiap tahun bertepatan pada hari lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia. Sesungguhnya itu semua berikut menyantuni fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah dan penghormatan kepada beliau. Begitu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya Rasulullah kepada seluruh alam semesta. Maka untuk menjaga agar perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melenceng dari aturan-aturan agama yang benar, sebaiknya perlu sekali etika-etika harus kita jaga. Hadirin jamaah, sahabat Dumai di mana saja berada, bahwasanya tidak kurang dari 300.000 bagaimana dikeluarkan oleh sahabat sampai begitu bersusah payah mengeluarkan ketika dalam perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Al-Suyuti tercatat sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Kulkuburi Ibnu Jainuddin Ali bin Baqtai. Tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan. Seorang Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id mengeluarkan 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid. Intinya adalah menghimpun semangat juang dengan membacakan syair dan karya sastra, menceritakan sirah-sirah nabawi. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barjanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini dalam bentuk naftar atau dalam bentuk nazam puisi. Saking populernya sehingga karya seni berjanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat kita. Maka sejak itulah tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak negeri Islam, inti acaranya sebenarnya adalah lebih kepada pembacaan sajak dan syair peristiwa kelahiran Rasulullah untuk menghidupkan semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh. Lalu bentuk acara yang semakin berkembang dan bervariasi saat ini. Di Indonesia sendiri, terutama di pesantren-pesantren, para kiai dulunya hanya membacakan syair dan sajak saja tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi Maulid Nabi SAW yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah Maulid menjadi salah satu inti acara yang harus ada. Demikian juga tradisi murid-murid di pesantren. Bahkan sebagai organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum ini, tidak sebatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produksi halal, pentas seni dan kegiatan lainnya yang lebih menyentuh persoalan masyarakat. Oleh karenanya para hadirin, sahabat Dumai di mana saja berada, kalau kita kaji bahwasanya hukum merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah boleh. Ada sejarah yang mencatatnya. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan itu Syiah dari Syiah, maka nggak boleh diikuti dari Syiah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merubah suatu kebiasaan jahiliyah menjadi sunnahnya, yaitu bagaimana hakikah. Hakikah dulu itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Orang setiap anaknya lahir kemudian dipotongkan kambing atau domba, kemudian dombanya darahnya dikucurkan kepada bayi-bayi. Lalu Rasulullah merubah itu menjadi sunnah baginda Nabi SAW dengan cara yang berbeda. Jadi kalau ada adat istiadat yang kurang bagus kemudian kita rubah menjadi sesuatu yang bagus, ini kebaikan. Tetapi bukan sunnah, tapi bid'ah hasanah. Kalau Rasulullah lakukan hakikat yang tadinya jahiliyah, kemudian dirubahnya menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sesuatu yang kita dianggap buruk, lalu kita rubah caranya menjadi sesuatu yang baik, maka itu menjadi bid'ahul hasanah. Oleh karenanya para hadirin, para sahabat Dumai di mana saja berada, lagi dan lagi saya selalu berpesan agar kita berhati-hati menggunakan kalimat bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.